Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita atas nikmat terbesar dalam hidup ini, menjadi seorang yang beriman dan dapat melaksanakan amal soleh dengan bekerja di Bank Rakyat Indonesia. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi dunia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema 6 cara menuju Indonesia Raya, inspirasi dari kisah kaum Saba dalam surat Saba ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh benar-benar Allah menyebutkan dengan harful lam taukid dan qad taukid, benar-benar. Li saba'in, bagi sejarah kota Saba, fi maskanihim, di mana mereka dulu pernah berada, ayah, satu tanda, satu pelajaran, satu pesan moral, satu inspirasi. Luar biasanya pelajaran itu disebutkan Allah dalam bentuk nakirah, undefinitif. Artinya sebongkah sejarah kaum Saba itu sebenarnya tidak saja satu pelajaran yang bisa kita ambil, tapi di dalamnya banyak sekali mengandung pembelajaran. Minimal pada khutbah Jumat yang singkat ini kita mengambil 6 pelajaran itu. Jannatani an yaminin wa shimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam surat Saba ayat 15 ini, 2 kebun di kanan dan di kiri. Ini adalah cita-cita seluruh umat Islam, para pemimpin dan rakyatnya. Bagaimana menjadikan kota di mana dia berada menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagai penutup ayat 15 ini, dan itu bermula dari jannatan, 2 kebun produktif. Maka pembelajaran pertama dari kisah sejarah kaum Saba ini adalah produktivitas. Kebunnya sangat produktif, berbuah. Kebun di kanan dan kebun di kiri. Tentu saja pada masa dahulu Yaman, di mana kota Saba itu pernah berada, kita menemukan bagi perjalanan kita haji dan umroh, tanah yang begitu gersangnya, coklat. Berbeda dengan kita naik pesawat terlihat Indonesia yang begitu hijaunya. Tapi berkat spirit semangat, tanah yang coklat disulap menjadi 2 kebun. Jannatan yang produktif, sama ada pohon besar, sama ada palawija, biji-bijian, gandum, beras, apapun yang diperlukan sama ada oleh manusia atau hewan dapat ditemukan di 2 kebun kanan dan kiri itu. Dan ini menjadi pembelajaran bagaimana spirit semangat produktivitas. Tentu saja bagi kita karyawan, staf pimpinan di BRI ini, kerjalah yang baik, karena ini bagian dari Indonesia Raya. Dan ini bagian dari ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, produktivitas, bagaimana menghasilkan sama ada diri ataupun lahan. Kemudian kita menemukan jannatan
dua kebun kanan dan kiri ini bisa dimaknai dengan pemahaman aktif dan pasif. Bagi orang yang kerja dari pagi sampai sore tak bisa melihat kebunnya, tapi memiliki dana, dia bisa menyimpannya di bank. Dan pengelolaan dana ini dilakukan oleh bank dengan penuh dengan pertanggungjawaban. Ada investasi dilakukan. Dan ini bukan bagian dari riba, tapi ini bagian dari pembiayaan yang akhirnya menghasilkan. Tentu saja ada bagi hasil. Maka para ulama mengatakan bahwa perjalanan perbankan pada saat ini tidak lagi merupakan bagian dari yang namanya ribawi, tapi bagian dari pembiayaan. Dan itu tercermin dalam kota Saba. Jannatan an yamini wa shimal. Sama ada kita bekerja menghasilkan secara aktif kanan ataupun kiri, kita menghasilkan secara pasif karena aset kita bekerja, dibantu oleh perbankan, dibantu oleh pihak ketiga. Inilah pelajaran kedua, yaitu investasi. Tentu saja dana yang terpendam tidak bisa digunakan secara baik, itu tidak dapat dimanfaatkan dan akhirnya akan merugikan. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan, kenapa orang Amerika menjadi lebih sejahtera dibandingkan orang Indonesia? Karena mereka boleh jadi mengikuti, menurut saya, spirit semangat kaum Sabah. Ada produktivitas, ada investasi. Orang Amerika itu membuat asetnya tumbuh dan berkembang. Sementara kita hanya menggunakan tenaga kita dan menelantarkan aset yang ada. Inilah menuju Indonesia Raya yang pertama dan kedua, berdasarkan firman Allah dari kisah kaum Sabah, jannatani an yamini wa shimal, produktivitas di kanan dan investasi di kiri. Yang ketiga, karena memang kita bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau kita melakukan pembiayaan, Allah mengatakan kepada kita, kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah, sama ada makan buah-buahan, makan nasi atau makan roti dari gandum, ataupun makan makanan lainnya, hewani. Atau boleh jadi kata makan di sini adalah mengambil keuntungan yang didapat dari investasi. Tentu saja tidak hanya terbatas pada perkebunan dan persawahan, semua yang terkait dalam bentuk investasi itu, sarana prasarana menuju kebun dan untuk tempat dia mengekspor, sama ada irigasinya, pelabuhannya, penerbangannya. Dan ini merupakan spirit semangat dari Islam yang akhirnya kita menikmati apa yang kita tanam. Yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di dalam surat yang sama, setelah makan sama ada yang langsung, yaitu berupa buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, ataupun keuntungan yang didapat dari investasi pembiayaan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembelajaran berikutnya, washkuru lahu. Bersyukurlah kepada Allah. Ini adalah menuju Indonesia Raya yang keempat dan kelima, artinya ucapkan alhamdulillah. Kita pun melaksanakan sholat Jumat dan sholat setiap waktu, bagian dari kesyukuran. Karena negara Indonesia akhirnya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita juga bisa memahami kalimat syukur di sini karena kita mendapatkan rezeki yang berlebih dengan membayar zakat. Ada zakat tanaman kalau kita memang menanam,
atau ada zakat hewan kalau memang kita beternak, atau ada zakat mal kalau kita melakukan pembiayaan. Ini bagian dari kesyukuran kita. Tentu saja waskuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Dalam pemahaman ketiga adalah lakukan ekspor impor. Kirimlah barang itu. Karena tak semua yang kita panen dapat kita makan. Tak semua yang kita ternakkan akhirnya kita konsumsikan. Pasti ada yang berlebih. Yang berlebih ini selain disedekahkan, dizakatkan 2,5%, dan kita ambil sebagian untuk kebutuhan harian atau lokal, juga kita kirim ke kabupaten seberang, ke provinsi dekat, atau bahkan ke luar negeri sana. Ini bagian dari waskuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Ini merupakan pembelajaran bagi kita yang kelima, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan kegiatan ekspor, pengiriman barang keluar. Dan beginilah Indonesia Raya yang makmur sejahtera itu. Dan Allah tutup ayat 15 ini dengan spirit semangat masyumi pada zaman dahulu dan spirit semangat umat Islam pada saat ini, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota Sabah itu akhirnya menjadi kota yang enak, kota yang nyaman, tumbuh-tumbuhan banyak, cuacanya menjadi nyaman, udaranya menjadi segar, perjalanannya menjadi teduh. Wal baldatun thayyibatun, rakyatnya menjadi bahagia, dan lebih dari itu wa rabbun ghafur. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Allah menutup ayat ini dengan wa rabbun ghafur? Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena dalam interaksi sesama manusia pasti ada silap dan salah. Tak ada manusia yang sempurna. Membangun negara yang besar, kota Sabah yang dipimpin oleh seorang wanita yang dikenal dengan Ratu Sabah, Ratu Balkis itu, tetap saja masih ada errornya, masih ada silapnya, masih ada salahnya. Tapi dibandingkan dengan kebaikan yang ditebar, tentu saja kebaikannya jauh lebih banyak. Maka bangsa yang besar itu adalah bangsa yang pemaaf. Ini adalah pelajaran yang keenam. Bangsa yang bisa memaafkan kesilapan dan kesalahan, sama ada para pemimpinnya ataupun dalam berinteraksi antar sesama. Wa rabbun ghafur. Sebelum Allah meminta kita untuk bisa saling memaafkan, Allah telah memaafkan para pemimpin dan rakyat apabila mereka bisa dan saling memaafkan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, penutup ayat 15 ini menjadi begitu pentingnya. Kenapa? Karena bangsa yang besar itu akan hancur gulung tikar. Kota Sabah akan habis musnah. Dan kota-kota besar di dunia ini pernah ada dan akhirnya tiada, hanya karena tidak bisa memaafkan. Iri dengki muncul. Kalau aku tak dapat, jangan sampai kau dapat. Turki Utsmani yang begitu besarnya, yang dikuasai oleh sang ayah, hampir menguasai setengah dunia. Hanya karena iri dengki abang adik, Turki Utsmani tinggal kenangan. Apa yang terjadi dengan kesultanan di Indonesia? Istana Maimun, kerajaan Sunggal, kerajaan apapun, semuanya boleh jadi hancur karena tidak bisa saling memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu menutup bagaimana kota yang besar agar tetap eksis dengan wa rabbun ghafur. Banyak-banyaklah minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepadanya dan bertaubat, serta saling memaafkanlah di antara kalian. Karena kapal pecah itu mulai dari lubang kecil di dalamnya.
Jika internalnya rusak, eksternal tinggal nunggu masa menguasai dan menghancurkan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Saba ayat 15 ini, dengan demikian kita dapat mengambil pesan. Yang pertama adalah untuk menuju Indonesia Raya, ayo lakukan tindakan produktivitas. Banyak-banyak menjadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Jadilah pohon mangga yang berbuah manis. Yang kedua, investasikan. Jika tak ada waktu, maka minta tolong kepada pihak ketiga, dalam hal ini perbankan, untuk menginvestasi harta kita, tentu saja dengan perencanaan yang begitu matang. Yang ketiga, bisa kita pahami bagaimana cara menuju Indonesia yang adil dan makmur secara bangsa dan secara individu. Nikmati apa yang telah kita capai. Kulu mir rizki rabbikum. Yang keempat, pandai-pandailah bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia dengan cara berbagi, dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah. Atau yang kelima, ekspor, jual hasil usaha yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, wa rabbun ghafur, ayo kita saling memaafkan, saling menghargai perbedaan. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang padat ini yang bisa kita sampaikan. Moga-moga Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih raya.